di internet kami melihat vaksin itu hanya pencobaan saja. Bagaimana kami bisa percaya? Saya mengerti keraguan itu, justru karena itu kami berada di sini untuk memberitahu bahwa berita yang beredar itu tidak benar. Dan medis juga telah memberitahu bahwa vaksin itu aman untuk nyawa kita semua. Jadi kalau itu nggak mau vaksin, setidaknya izinkan aku untuk vaksin karena aku pengen sehat. Tapi jangan karena ketakutan diri sendiri dan masalah informasi. Diri sendiri dan keluarga pun terkena juga. Tapi ingat untuk melindungi keluarga dan lingkungan sekitar kita. Nah, pesan moral dari beberapa video kami menggambarkan bahwa penolakan vaksin dapat dipengaruhi dari hoax, dan ketidakpercayaan, dan edukasi yang sabar serta peran masyarakat dalam membantu kegiatan vaksin dapat mengedukasikan kepada keluarga untuk melaksanakan kegiatan vaksin tersebut. Hai, kenalin aku Yolanda Christina Haribulan dengan NIM 250810197. Hai, aku Sabrina Putri Rengganis dengan NIM 250810199. Hai, aku Priscilla dengan NIM 250810202. Hai, Nama aku Nurul Askia Kamal Saleh dengan NIM 250810200. Hai, salam kenal, perkenalkan nama saya Nini dengan NIM 250810119. Nah, di dalam materi kami ada 3 komponen yang saling berhubungan dan memiliki struktur sikap yang utuh. Yang pertama, komponen kognitif, di mana komponen kognitif ini merupakan bagian dari sikap yang berisi keyakinan, pemikiran, serta persepsi individu mengenai objek sikap. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa pendidikan tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup yang cenderung memiliki sikap positif terhadap kegiatan pembelajaran. Ketiga adalah komponen afektif. Komponen afektif merupakan bagian emosional dari dalam diri, yaitu sikap menilai terhadap sesuatu. Jadi jika kita melihat atau memikirkan sesuatu, kita akan merasa kagum, merasa suka, merasa marah, merasa senang, ataupun biasa saja. Contohnya seperti kita sedang membicarakan tim sepak bola kesayangan kita, lalu tim itu menang, kita pasti akan merasa bangga dan memberikan hal-hal positif mengenai tim tersebut. Dan yang ketiga, komponen konatif atau perilaku yang memiliki kecenderungan bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap, yang artinya komponen ini mencerminkan niat atau persiapan untuk melakukan tindakan yang konsisten dengan keyakinan dan perasaan yang kita miliki. Misalnya, ketika orang itu memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan, maka orang itu akan senang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di lingkungan sekitarnya, seperti mendaur ulang barang bekas atau mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dengan menggunakan teori persuasi yaitu model Yale dan Elaboration Likelihood Model atau ELM. Model Yale dikembangkan oleh Carl Hoagland dan timnya di Yale University pada tahun 1950-an. Teori ini menekankan siapa mengatakan apa, bagaimana, dan kepada siapa. Teori ini juga memiliki 3 faktor utama, yaitu sumber, pesan, dan audiens. Sedangkan Elaboration Likelihood Model atau ELM dikembangkan oleh Petty and Kashiopo pada tahun 1980-an. Teori ini menekankan atau menjelaskan bagaimana cara memproses pesan persuasi tersebut. Dan teori ini juga memiliki 2 jalur utama, yaitu jalur sentral dan jalur periferal. Contoh dalam sehari-hari seperti iklan rokok dengan pesan kesehatan dan kampanye diet ketat.
Contoh ini memiliki atau menggunakan dua jalur utama. Seperti ketika orang memikirkan tentang pesan tersebut, mereka akan serius dan meneliti tentang pesan tersebut menggunakan logika atau mencari bukti pesan tersebut. Itu dinamakan jalur sentral. Tetapi ketika orang tidak terlalu memikirkan hal tersebut, mereka hanya memikirkan hal-hal yang sepele seperti siapa yang berbicara atau seberapa keren iklannya atau emosinya, itu dikenal sebagai jalur periferal. Selanjutnya, faktor penyebab resistensi terhadap upaya persuasi. Apa itu resistensi? Resistensi adalah suatu penolakan atau perlawanan seseorang terhadap pengaruh atau ajakan untuk berubah, meskipun telah diberikan informasi ataupun suatu bujukan. Resistensi memiliki dua teori, yakni selective exposure dan inokulasi psikologis. Selective exposure itu berupa orang yang hanya mau mendengarkan atau melihat informasi yang sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan inokulasi psikologis yaitu orang yang sudah pernah mendengarkan argumen lawan, jadi lebih siap untuk menolak suatu bujukan. Contoh dalam sehari-hari yakni dalam kampanye kesehatan tentang vaksin. Beberapa orang kurang percaya dengan vaksin tersebut, entah karena hoax-hoax yang tersebar luaskan di internet ataupun masih takut akan efek samping dari vaksin tersebut. Kemudian untuk studi kasus, ada di sebuah desa, suatu sekolah menolak untuk mengganti kurikulum baru karena takut nilai budaya dan nilai tradisional mereka akan hilang. Kemudian pihak sekolah berdiskusi dengan pemerintah untuk mempertahankan muatan-muatan budaya tradisional dalam kurikulum tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk mempertahankan budaya dalam adanya perubahan. Bagaimana peran disonasi kognitif dalam peran mengubah sikap? Menurut teori Pedestrian, di mana teori ini merujuk dan mengarah juga kepada teori disonasi kognitif, yang dimana seseorang ini memiliki perilaku sikap bahkan keyakinan yang berbeda, sehingga seorang individu mengalami psikologi disonatif, yang dimana keyakinan, perilaku, bahkan sikapnya ini berbeda. Yang selanjutnya adalah contoh di kehidupan sehari-hari. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah seorang perokok. Seorang perokok sudah tahu kan gimana dampak rokok, iklan rokok, bahayanya rokok bagi kesehatan. Pastinya dia sebagai seseorang manusia pasti ingin berubah kan, hidup sehat, tapi tidak bisa karena dia sudah candu. Pastinya pikiran dia, keyakinan dia, sikap sama perilaku dia berbeda. Dan yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasusnya adalah seorang mahasiswa yang memilih jurusan karena tekanan orang tua, sehingga mahasiswa ini pasti mengalami tekanan atau psikologi disonasi. Kami dari kelompok 8, ini kami buat Eventually. Perlawanan seseorang terhadap pengaruh atau ajakan untuk berubah, meskipun menggunakan sabar, belum oke udah kan. Dari drama kami menggambarkan bahwa lanjut. Jelaskan bahwa berita di internet itu nggak benar dan One hour later. Jadi ibu, kalau ibu nggak mau vaksin, itulah penjelasan